Asri Zahra Hidayat, mahasiswi semester 1 Sistem Informasi TTS yang akan berperan sebagai moderator dalam webinar kali ini. Tema yang akan kita bahas hari ini akan menarik sepertinya ya, dan relevan dengan perkembangan zaman, yaitu digital marketing, AI, IT, dan manajemen. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang sudah tahu belum nih, seberapa besar pengaruh AI dalam strategi pemasaran digital saat ini? Kalau ada yang tahu, boleh banget ya ditulis di kolom chat. Dan sesuai tema kita sore kali ini, kita menghadirkan narasumber yang luar biasa pada ahli dan bidangnya, yaitu Bapak Irfan Ono Widodo. Beliau merupakan rektor PTS Kampus Informasi Serikat Supply Chain beliau kita akan memahami integrasi teknologi dan manajemen dalam dunia marketing. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa topik agar jangan lancar. Yang pertama, selama webinar kita akan dengan mereka dalam partisipasi ketiga, setelah tuliskan atau tulisannya di kolom keempat, pasti nanti mengisi daftar hadiah untuk mendapatkan sertifikat gratis. Baiklah, tanpa berlama lagi, kepada Bapak Ono Widodo Purbo, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Aski ya. Terima kasih semuanya. Jadi kita akan bahas soal digital marketing AI dan teman-temannya. Ini saya share screen dulu ya. Ini buka rahasia dulu nih, buka rahasia. Mana nih? Oke, share screen. Mudah-mudahan mulai kelihatan. Jadi ceritanya tuh gini. Diturunin lah biar enak lihatnya ya. Oke. Cerita gedenya ya. Watch. Cerita gedenya, saya diminta jadi wakil ketua Asosiasi Manajemen Indonesia, disingkatnya AMA, gitu ya. Jadi ada Asosiasi Manajemen Indonesia, disingkatnya ini ada amaindonesia.org. Saya jadi wakil ketuanya di bidang, jadi mereka tuh pengen supaya manajer-manajer di Indonesia itu ngerti AI. Salah satu topik yang mereka pengen adalah digital marketing gitu, salah satunya, tapi banyak sih. Kira-kira gitu ya. Nah ini fotonya. Ketuanya ini. Ini staf khusus menteri sih sebetulnya Pak NRB. Jadi ini banyak ring satu di sini sih ketuanya. Nah saya kebetulan diminta di Asosiasi AMA Bandung. Jadi bukan yang pusatnya. Ini ketuanya, pusatnya. Nah sekarang karena mereka pengen supaya biar ngerti konteksnya dulu ya, mereka pengen anggota manajer di Indonesia ngerti AI. Salah satu strategi yang paling sederhana yang saya buat adalah kita bikin webinar sama buku-buku AI terkait manajemen. Nah, ini kita bisa lihat nih bukunya. Ini buku yang sudah jadinya ya. Silahkan diambil, saya kasih ininya deh. Alamatnya s.id/free OWP ebooks. Silakan dilihat di URL itu s.id/free OWP ebooks. Silakan dilihat di sini. Nanti kalau dimasukin URL-nya, teman-teman bisa masuk ke folder ini nih, PDF free ebooks. Kalau di URL-nya s.id free OWP ebooks. Nah di dalam sini ada folder namanya AMA, Asosiasi Manajer atau Manajemen sih sebetulnya, lupa saya. Oh, Manajemen Indonesia. Oke. Asosiasi Manajemen Indonesia, gitu ya. Nah, silakan masuk ke situ. Nah, bukunya ini dia. Ini bukunya ada 2 yang udah jadi. Ini ada buku yang ditulis dengan Pak Anas Nasrullah. Pak Anas itu dosen di TTS, hadir juga di webinar ini. Terima kasih Pak Anas. Dan satu lagi adalah buku yang saya
buat sendiri juga, prompting untuk manajer lah kira-kira. Nah, yang ini bukunya Pak Anas, ini harusnya nih yang ngomong Pak Anas sebetulnya. Ini bukunya Pak Anas adalah lebih ke arah AI dalam digital marketing dan media sosial. Oke, tapi sebelum saya bahas buku yang ini ada buku satu lagi yang prompting untuk manajer. Jadi ada buku untuk teknik prompting itu seperti apa, dan satu lagi buku soal digital marketing. Sebetulnya akan ada banyak buku-buku lagi AI untuk manajemen. Saya akan ngasih lihat Google Drive saya yang lain yang buat ngeditnya. Ini beda Google Drive soalnya. Bentar. Nih saya klik dulu bentar. Ganti account. Oke. Jadi akan ada banyak buku-buku AI untuk manajemen. Nih saya masuk ke bukunya Ama. Oke, ada banyak lagi ditulis semuanya nih. Oke, ini saya masuk ke sini biar lebih enak. Ini dia bukunya. Oke, saya bacain judul-judulnya ya. Ada buku pegangan AI untuk pimpinan, ini terutama untuk pengambilan keputusan, decision support system. Buku pegangan AI untuk business development, kemudian buku pegangan AI untuk manajemen. Buku ini manajemen tuh seperti ini ya, HRD itu gimana, terus macam-macam masalah di perkantoran lah. Itu kalau dibantu pakai AI gimana caranya. Terus ada yang sifatnya non teknis, strategi manajemen di era AI untuk produktivitas manajer yang sibuk. Terus, nah ini ada yang beratnya. Ini saya ke atas sedikit. Oke, Python untuk pemula menuju AI dan machine learning. Ini bukan manajer ini, yang ini buat ini ya, buat kebetulan saya juga diminta sama Pertamina kebetulan 2 minggu lagi lah, 3 minggu lagi ya. Ya udah saya bikinin buku Python-nya lah, gitu ya. Jadi ini bukunya kayak gini. Nah, sekarang saya akan bahas daftar isi. Ini kalau ini banyak daftar isinya aja ya. Ini belum selesai. Saya akan kasih lihat aja. Jadi misalnya ini yang buat business development. Oke, ini kenapa ya diperlukan, ini peran ya di siklus business development, ada bagaimana teknik untuk mengidentifikasi market, kemudian sizing, competitive intelligence, segala macam, kemudian juga di sini framing business question dengan data, kemudian ini sebenarnya berhubungan banget sama digital marketing, tapi ini lebih difokusin lebih ke arah bagaimana mengembangkan bisnisnya. Kalau digital marketing kan lebih ke arah marketingnya. Kalau ini bagaimana kita melakukan pengembangan bisnisnya. Terus ada data driven competitive strategy, segala macam. Ini bagaimana kalau ada lead bahasa Indonesianya apa ya? Ada opportunity. Bagaimana kita memprediksi scoringnya kayak gimana sih? Kira-kira ini leadnya bagus nggak? Seberapa bagus kita bisa pakai AI buat menilai. Ini forecasting revenue, pricing, optimization. Jadi waktu kita ngatur harga juga kita harus bisa ngatur harga supaya tetap kompetitif tapi kita nggak rugi. Kita bisa nabrak bahasa. Oh, jangan menyapa Prof di chat. Boleh chat ini boleh buat nanya sih. Jadi kalau ada yang pengen nanya silahkan nanya di chat ya. Jadi kalau pengen komentar nanya silahkan saya. Jadi ini bukan yang hari ini. Ini soalnya bukunya belum selesai yang ini. Oke. Jadi ini urusan lembaga business management, business development. Terus ada lagi misalnya ini yang buat bagaimana pimpinan itu mengambil keputusan. Jadi di sini ada jadi contoh paling sederhana kira ini bisa dibaca-baca kalau udah selesai ya. Kemungkinan selesainya sekitar 2-3 minggu sudah lebaran, ini lagi ditulis soalnya bukunya. Tapi kira-kira gini cara berpikirnya. Pada zaman dulu kala, pimpinan, bos, segala macam, menteri, presiden itu mungkin banyak ngambil putusannya berdasarkan perdukunan, menyan. Karena kita nggak bisa ngelihat ke depan apa yang akan terjadi. Jadi seringkali kita nanya orang pinter lah, pakai menyan lah, kalau yang ekstrim pakai menyan ya. Nah, kalau sekarang ini kan kita ngelihat ke depannya pakai data. Data kita pengen lihat ke depan. Program apa sih yang cocok buat bangsa Indonesia? Ini kalau di level menteri ya.
kalau di level perusahaan kira-kira pasar itu larinya kemana, produk apa yang bakal cocok buat pasar di Indonesia, kira-kira kayak gitu. Ini pengambilan keputusannya pakai data semua. Jadi ini sedang dibuat semuanya. Nah, sekarang kita akan mulai ngelihat buku yang sudah jadi. Ini buku ada 2, dengan Pak Anas itu tentang digital marketing, satu lagi saya untuk prompting. Kalau prompting ini cepat aja saya bahas yang prompting ya. Ini prompting intinya bagaimana kita nge-prompt. Prompting udah pada tahu ya. Nah, tapi di sini lebih bagaimana kita nge-prompt tapi fokus supaya bisa ngebantu banget. Ini saya bacain daftar isinya aja ya. Ini mengapa belajar prompting, mengapa tanpa ahli teknis, apa itu AI generatif biasa aja. Nah, sekarang mulai prompting itu harus seperti apa, tujuannya, konteksnya, perannya, batasannya, format outputnya, kriteria jawaban yang baik seperti apa. Ini dijelasin. Prompt itu bukan sekedar halo Google kayak gitu atau halo Grok, itu prompt sih, cuman hasilnya cuma gitu doang. Kalau mau lebih fokus ya kita harus specify tujuannya apa, konteksnya apa, peran segala macam. Jadi ini akan dipakai juga di digital marketing, kepakai banget. Tapi digital marketing yang lebih bagus nanti sebetulnya pakai machine learning sih sebetulnya. Cuman di buku ini mungkin nggak terlalu pakai machine learning ya, soalnya takut pada lari manajer kalau pakai machine learning. Terus bagaimana menulis prompt yang jelas presisi, di sini dijelasin juga supaya tajam, dari yang sifatnya umum bisa lebih fokus ke manajerial. Terus kita juga pengennya outputnya seperti apa, terus singkat tapi bernilai gitu. Ini kira-kira kayak gini ya prompt-promptnya. Wah, ini ada yang salah nih. Ini salah salah tipe. Ini harusnya bab mundur 1 nih. Ini jadi kegeser ke sini nih. Ada zero shot, one shot, few shot. Zero shot tuh sekali tembak dapat. Few shot beberapa kali tembak dapat gitu kira-kira ya. Ada role based prompting tuh, kira-kira kalau role based prompting tuh saya adalah manajer, saya butuh apa-apa-apa. Nah, kira itu role. Oke. Terus di sini juga si prompt itu bisa baca dokumen, bisa baca, si ChatGPT dan teman-temannya bisa baca dokumen dan kita bisa merangkum atau kita bisa bandingin 2 dokumen, kita bisa bacain tabel, kita bisa minta supaya menemukan resiko, celah, inkonsistensi dan sebagainya. Gitu ya. Oh, ini banyak yang enggak, ini enggak. Oke, silahkan dibaca nanti. Untuk prompting ini nggak gede sih, cuma 100-an halaman doang. Oke, itu prompt. Saya nggak akan masuk terlalu banyak yang di sini. Saya akan coba masuk ke urusannya digital marketing untuk hari ini. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita akan coba praktekkan juga nih. Ini license-nya Creative Commons, jadi Anda silakan modifikasi segala macam juga silakan lah. Oke, kita akan coba lihat daftar isinya dulu supaya kebayang. Nanti kita coba masuk ke dalam-dalamnya. Linknya, oke, linknya s.id/free OWP ebooks. Silakan masuk ke s.id free OWP ebooks. Nanti ada folder namanya AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia. Di dalamnya ada buku digital marketing. Silahkan dibaca di situ. Baru ada 2 buku di situ. Ada digital marketing sama buku prompting buat manajer. Jadi ini buku-bukunya enteng, bukan buku-buku yang berat banget. Tapi logika berpikir aja ya, logika berpikir dulu aja ya. Kalau baca langsung stres. Logika berpikirnya kira-kira kayak gini lah. Atau ya udah. Saya lagi mikir enak ini soalnya waktunya cuma tinggal 42 menit lagi. Jadi saya lagi bingung neranginnya kayak gimana. Logika berpikir sederhananya kita kira gini. AI itu ada beberapa jenis AI. Kalau zaman dulu kala kita punya yang namanya machine learning, dia bisa melakukan klasifikasi sound forecasting. Jadi dia baca data terus dia bisa klasifikasi. Contoh sederhana dari pola klasifikasi sound forecasting itu ginilah. Kita masuk ke Tokopedia. Oke, Tokopedia. Kemudian kita bisa lihat iklan yang ada di Tokopedia.
Ini lemot. Ini ada iklannya di Tokopedia. Nyuruh gue download ini lagi. Bentar, bisa nggak kelihatan? Pokoknya Tokopedia. Nah, ini ada iklan ya. Tokopedia ada iklan nih. Tokopedia ada iklan. Pertanyaannya, ini pasti iklan tiap orang beda. Oke, udah pasti beda. Kenapa bisa beda? Karena Tokopedia melakukan mata-mata dari apa yang kita lakukan. Jadi dia ngelihat saya suka search apa, saya ini absensi nanti dikirim sama moderator ya. Jangan khawatir, ada kok free. Jadi dari dia melakukan mata-mata, kita suka cari apa, baca apa segala macam, apa yang kita lakukan dicatat semua sama Tokopedia, file itu diproses sama machine learning. Machine learning bagian dari AI. Jadi AI itu gede banget, machine learning bagian dari AI, dia akan baca kita ngerjain baca apa aja, nanti iklannya disesuaikan dengan kita. Konsekuensi yang terjadi dari sini adalah kalau orang pasang iklan di Tokopedia atau di platform-platform online, Tokopedia, Google, Facebook, apa segala macam, kalau orang pasang iklan di situ, kemungkinan akan dibaca sama targetnya, sama si usernya. Oke, kalau di dunia platform seringkali kita bilang user experience-nya jadi bagus karena informasi yang dikasih sesuai dengan apa yang kita suka. Padahal sebenarnya kebalik sebenarnya. Jadi kita suka searching apa, kita suka posting apa, diklasifikasi sama machine learning, kemudian iklannya disesuaikan dengan apa yang kita suka. Sebetulnya kayak gitu kejadiannya. Cuman kalimatnya kebalik dari gitu. Waduh, ada keluarga saya nih, Purba. Saya Purbo. Jadi eh tadi gitu ya. Jadi iklannya disesuaikan dengan apa yang kita mau. Nah, itu machine learning tuh yang main sebetulnya. Belum sampai AI banget. Nah, kalau yang selanjutnya adalah kalau mau ngelihat dalemannya kira-kira kayak gini. Jadi itu machine learning yang beratnya kira-kira bentuknya kayak gini nih. Bentar. Ini dia. Oke. Ini contoh software yang kita pakai. Ini buat machine learning. Oke. Saya kasih lihat itu software namanya Orange. Bisa di search. Ini nggak dibahas di bukunya ya. Orange Data Mining. Ini bisa free. Bisa diambil di internet. Oke. Which. Kenapa lemot pisan Google. Oke. Orange Data Mining. Oke. Nah, ini ada bagian download. Kita bisa download nih softwarenya kira-kira kayak gini. Oke. Ini kira-kira kayak gini, kita bisa proses yang tadi dilakukan di mana tadi di Tokopedia pakai software seperti Orange ini. Tapi dia pakai Python. Kalau ini Orange yang GUI-nya buat belajar di kampus sih. Jadi di kampus kita pakai Orange supaya gampang. Oke, saya nggak akan masuk ke sini terlalu banyak, ngasih tahu aja programmingnya kira-kira saya kasih lihat programmingnya ya. Kita lihat image, programmingnya kayak gini lah. 5 aksennya jangan khawatir ntar dikasih sama moderator gitu. Moderator udah pada panik nih. Jadi nanti programming kayak gini ya. Jadi gampang banget. Nah, lama juga rupanya. Saya pikir cepet. Oke, ini dia. Ini programnya. Bahasa programnya kayak gini ntar. Kalau ini yang pakai GUI-nya. Kalau kita biasanya pakai Python sih. Jadi command line programmingnya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Nah, yang ada di buku digital marketing ini lebih fokus gimana konsep-konsepnya seperti apa aja yang kita bisa manfaatkan dari AI, cuman lebih ke arah konsep. Jadi supaya manajer tahu, oke, saya bisa pakai apa untuk apa. Kira-kira kayak gitu, tapi caranya nggak terlalu dikasih tahu banget yang di sini. Oke, jadi ini karena buat levelnya manajer. Jadi dia tahu untuk digital marketing bisa dibantu apa aja, toolnya apa aja, konsepnya seperti apa, dan dia bisa minta tolong orang-orang IT untuk terima kasih Aski. Dia bisa minta tolong ke orang-orang IT buat mengerjakan itu.
Ya, oke, jadi saya akan cerita aja global dulu dan saya mungkin akan kasih satu dua contoh ya. Tapi yang akan saya contohkan pakai apa? ChatGPT. Gitu ya. Itu contohnya pakai kayak gitu. Nah, sekarang contoh. Oke, ini saya akan bahas cepat aja, nanti saya akan kasih contoh pakai ChatGPT. Oke, jadi landasan digital marketing modern itu kira-kira cara berpikirnya eh, ini banyaknya pakai sosial media, terus dia bisa targeted banget. Network effect pakai sosial media. Jadi dia akan targeted, dia akan personalize, memonitoring sosial media dan dia akan posting atau engage dibantu AI tadi. Kira-kira kayak gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat evolusinya, kalau yang zaman dulu, yang namanya marketing kan kita bikin poster, bikin flyer. Saya juga masih pakai poster flyer sih, jangan khawatir. Terus kita posting di apa? Di sosial media. Oke. Cuman sekarang marketingnya tadi dibantu sama AI. Bantu dalam arti apa? Misalnya personalisasi, automationnya dibantu AI. Itu. Nanti kalau advertising postingnya dibantu AI. Oke. Dan ini di belakang ini sebetulnya ada mesin yang perlu kita kerjakan, automation terutama. Jadi kalau manual juga bisa. Cuman kalau mulai automation kita biasanya dibantu pakai yang free ya. Eh, Kalau yang bayar ada Open Claw. Claw itu bayar tuh. Ini Open Claw, personal AI assistant. Ini otomasi, tapi bayar, pakai duit. Nggak kuat. Jadi kalau kita yang nggak punya duit, kaum fakir bandwidth, pakai ini N8N. Jadi kita pakainya ini. N8N fungsinya buat melakukan otomasi. Jadi misalnya, oke, saya mau nulis artikel atau posting di Twitter. Ah, Kita cukup ngasih cari bangku tahu, di mana? oh alah, ada ini, Cari boy, ASCII tolong cari di bo. ini, Anda ini bilang nih, bangku mah bangku. ASCII tolong di mute-mutein ASCII. Oh saya nggak bisa mute, oh bisa, oke. Oh, ini yang ini ya. Bentar, kok nggak bisa sih? Susah banget. ASCII minta tolong. ASCII yang jadi moderator sih sebenarnya. Saya bukan moderator. Oke, waduh, sulitan nih saya. Ya udah. Oke. Jadi pakai N8N gini, ini kira-kira logika berpikirnya gini ya. Atau kita lihat image-nya. Nah, ini program-programnya bentuknya kayak gini, ini program-programnya, ini programnya. Dia akan nyambungin dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Misal, nih, nah, it's tadi mana? Nah, ini misalnya kita pengen ngomong ke, oh dia pengen nganalisa, ini ada, coba kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambar. Nah, ini gambar. Nah, misalnya ini pakai 8N. Jadi programnya bentuknya kayak gini. Kita bisa minta, misalnya saya pengen bikin artikel. Jadi kita cukup masukin beberapa poin aja yang harus ditulis. Kemudian dia akan ngomong ke, ini kebetulan OpenAI, bayar kalau OpenAI. Kalau saya biasanya ngomongnya ke Olama. Olama open source, free. Jadi kita bisa kasih pointernya aja. Saya pengen bikin berita ini. Bikin tweet ini. Poinnya doang. Terus masukin ke generative AI sama ya agent ini. Makanya kita nyebutnya agentic AI. Jadi ya yang dibantu sama agent. Agentnya N8N ini sih. Oke. Nah, kemudian dia akan ngirim keluar. Ini bisa ngirim ke Twitter. Ini kebetulan bukan. Ini cuma ngecek ini sukses atau gagal doang sih. Nah, kalau kita tempelin di sini modul Twitternya, dia akan ngomong ke Twitter. Kalau kita tempel modul buat WordPress, dia akan posting ke WordPress. Kalau kita tempel modul misalnya masuk ke Facebook, dia akan posting ke Facebook. Jadi kita tempel modul lagi di sebelah sini. Jadi kita cukup poin-poin-poin, nanti keluarin kemana. Ini ada buku lagi yang lain yang saya buat juga. Ini bisa, ini kebetulan kalau ini chat message ya. Ada juga kita juga bisa nerima dari WhatsApp misalnya. Jadi bentuknya webhook.
Jadi ada URL yang bisa ditempel lewat web. Jadi ada WhatsApp web, itu dia bisa ngomong ke webhook-nya. Webhook-nya itu nanti message-nya bisa diambil sama AI agent ini, masuk ke Ollama, atau kalau ini OpenAI contoh di sini ya. Masuk ke Ollama, nanti dikeluarin lagi, dia akan ngirim pakai web ke WhatsApp. Jadi pakai WhatsApp bisa chatting, bisa lagi pakai Telegram segala macam. Jadi bisa ini. Jadi AI-nya bisa gantiin orang buat berinteraksi juga sih sebetulnya. Oke, jadi tidak harus orang yang berinteraksi, AI-nya bisa berinteraksi, dan ini kita bisa kasih jawabannya. Kalau AI normal kan nggak tahu apa yang kita mau. Jadi kita bisa juga bikin knowledge lokal, istilahnya retrieval augmented generation. Kita bisa bikin database lokal, RAG istilahnya. Kita bisa masukin data-data itu. Nanti kalau ada message, ada pertanyaan, misalnya knowledge lokal tentang ITTS. Karena AI pasti nggak tahu ITTS ya. Jadi kita bisa masukin ke ITTS tadi, dan seru ya. Ini bisa di mute. Nah ini mute, hilang kan. Oke, yang lain udah ada ke mute nih. Ini masih banyak yang belum ke mute nih. Masih ada. Oke. Oke. Lagi ini dia. Oke, hilang. Dah, sip. Stres. Oke, jadi kira-kira bentuknya kayak gini yang buat pakai otomatis ya. Oke, saya balik lagi ke bukunya supaya kebayang. Mana sih tadi bukunya teh? Saya lagi nyari tadi. Bukan. Ini dia. Oke. Jadi kita automation kira-kira kayak gitu. Terus jadi marketingnya sekarang basisnya data semua. Jadi kita bisa crawling ke internet, ngambilin data segala macam, apa yang diobrolin di media sosial tentang produk kita, apakah bagus atau jelek segala macam, semuanya dibikin otomatis. Kalau orang yang harus analisa, pusing kepala. Jadi biarin semua mesin yang analisa. Kira-kira evolusinya seperti itu. Dengan cara itu, karena semua dibikin otomatis, prosesnya jadi cepat, dan kemungkinan supaya kita bisa menang di kompetisi jadi lebih gampang. Oke. Nah, ini strategi main media sosial pakai AI dibahas di bab 3. Oke. Jadi bagaimana positioning, community building, storytelling, mengatur reputasi online segala macam diterangin di bab 3 ini. Di bab 4 lebih ke arah bagaimana kita bikin konten. Kalau yang bab 3 ini lebih ke arah positioning ya. Bagaimana cara milih platform. Ini dibantu AI semua loh ini, hati-hati. Jadi ini kalimatnya pemilihan platform, tapi nanti dijelasin gimana kita pakai AI buat milih platform. Platform misalnya apa kita pakai Facebook, Twitter, IG, TikTok dan sebagainya, milihnya kayak gimana sih gitu. Terus positioning di platform itu seperti apa? Bagaimana teknik buat membangun komunitas? Bagaimana berinteraksi dengan orang banyak di platform itu? Oke. Nah, itu di bab 3. Di bab 4-nya lebih bagaimana kita bikin konten. Oke. Dan konten itu harus dioptimasi sesuai dengan platformnya. Seperti apa? Ini tekniknya diterangin di bab 4. Nah, di bab 5 ini mulai interaksi dua arah nih. Tadi yang chatbot yang saya terangin pakai WhatsApp bisa. Bisa juga chatbotnya itu lewat Facebook, lewat X, lewat IG juga bisa. Chatbotnya bisa diajak ngomong kemana-mana sih sebetulnya. Itu ya. Ini tekniknya tadi pakai N8N sih, teknik benernya. Cuman di buku ini nggak akan diterangin sampai sedetail itu. Cuman dia ngasih konsepnya aja. Jadi sebetulnya yang berinteraksi bisa aja robot sih sebetulnya. Jadi tadi kita butuh database yang bagus ya. Kita juga bisa berinteraksi berbasis suara. Tapi AI-nya harus dibikin ngerti suara dulu sih. Bisa, jangan khawatir. Oke, jadi ini yang komunikasi dua arah. Nah, sekarang itu tadi mulai masalah platform, masalah bikin konten, sama komunikasi dua arah. Oke, ini nggak ada di dunia marketing yang lama, nggak ada ya. Jadi ini sebetulnya terobosan banget buat dunia-dunia marketing. Oke,
Nah, ini konsekuensinya agak fatal sih sebetulnya. Jadi contoh yang paling kerasa sekarang di radio, di koran mereka mulai kesulitan dapetin iklan. Karena iklannya larinya ke media sosial. Jadi kita-kita yang sebagai YouTuber, sebagai TikToker, atau sebagai IG, segala macam, dapat duitnya lebih gampang daripada koran, daripada radio, daripada TV. TV udah mulai kacau juga nih, kasihan. Duitnya berkurang, konsekuensinya korbannya salah satunya anak saya juga sih. Dia kerja di Metro TV. Jadi mereka layoff, jadi banyak orang-orang yang di PHK lah gitulah, karena duitnya kekurangan mereka, karena iklannya nggak dapat gitu ya. Nah sekarang untuk marketing ini bisa advertisingnya juga AI driven, jadi targetingnya AI driven. Kita bisa ngelihat perilaku si orang pakai AI. Sebenarnya itu masalah klasifikasi aja, tapi bisa dilihat pakai AI. Terus advertisingnya kita bisa programmable. Jadi advertising programmable. Yang paling blow on advertising programmable adalah waktu, kapan, misalnya. Tapi kalau yang lebih bagus adalah kita program berdasarkan target, berdasarkan waktu, berdasarkan perilaku si target tadi, gitu. Jadi ini semua diotomasi si iklannya. Oke. Nah, di sini social media advertising performance optimization. Jadi ini misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada X, ada LinkedIn. Oke, kita perlu posting atau masang iklan di sini. Nah, kita harus tes dulu pakai AI. Sama nggak sih makhluknya? Facebook A/B testing buat ngetes sama nggak sih antara Facebook, Instagram, X sama LinkedIn, sama nggak? Kalau nggak sama, kita perlu optimasi supaya iklannya lebih cocok lagi. Buat Facebook kayaknya harus kayak gini kalimatnya, Instagram kayak gini kalimatnya. Jadi kita perlu optimasi, perlu konversiin segala macam. Dan ujung-ujungnya kita harus ngukur return of investment. Misalnya ini iklan beneran ya. Kalau iklan kita pasang iklan di baliho di jalan, kita agak susah buat ngitung. Oke, saya ini kalau iklan di jalan kan mahal banget ya, ratusan juta ordernya, bahkan kadang-kadang miliar. Kita harus ngitung. Ini saya taruh duit misalnya 100 juta buat iklan, duitnya balik apa kagak sih? Nah, kalau di Facebook, Instagram lebih gampang ngitung balik duitnya karena kita bisa ngukur. Oke, saya pasang iklan kayak gini, berapa yang ngeklik? Berapa yang nanya dari situ? Bisa kelihatan hubungannya antara klik, nanya, sampai akhirnya jadi duit gitu. Nah, ini dikasih tahu di sini caranya. Oke. Terus di sini mulai masuk ke yang lebih kompleks lagi, gimana caranya kita bisa nahan orang, nahan nasabah, nahan user supaya tetap nempel sama kita. Jadi di sini pakai big data, bagaimana kita melakukan personalisasi dari si berita, posting, iklan dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita melakukan customer retention. Retention maksudnya kita nahan supaya pelanggan kita tetap nempel sama kita. Ini kalau kita punya produk, ya dia nempel terus sama kita. Paling kerasa sih operator seluler lah, Telkom dan teman-temannya. Mereka berjuang supaya user nempel sama dia. Ya kondisi hari ini Telkom dan teman-temannya rada gampang buat nempelnya, soalnya dia praktis hampir monopoli ya. Yang lain kalah gede, Indosat kalah gede, Tri kalah gede, ya udah itu nempel, itu lebih gampang. Yang lebih seru kalau kita yang dagang-dagang online tuh gimana caranya user nempel terus. Nah itu seru tuh. Oke. Nah, di sini kita main dengan big data, digital marketing. Big data adalah gimana caranya kita bisa dapetin data yang besar dari user-user kita. Paling enak big data itu, salah satu yang paling enak dan itu minta dibayar, contohnya adalah Google. Google itu punya big data, data lake. Oke, dari situ kita bisa nganalisa pasar kita sukanya apa sih gitu. Pakai duit tapi kalau Google. Bisa nggak kita gratis? Ya dari interaksi yang kita lakukan, kita kumpulin semua proses interaksi, postingan. Jadi kita bisa juga, misalnya kita punya produk apa gitu ya, kita coba lihat ya. Misalnya kaos apa ya? Kaos oblong.
Nah, ini tapi jangan di Google nyarinya ya. Carinya harusnya di IG atau TikTok. Ini ada kaos oblong polos, combine apa segala macam. Harusnya jangan kaos oblong, ada mereknya apalah. Kaos apa gitu. Nah, kita cari komentar orang di TikTok dan sebagainya. Itu yang ngerjain semuanya pakai software sih. Jadi untuk kayak gitu kita bisa scraping, jadi kita bisa pakai GitHub misalnya. Dan itu bisa ditempelin pakai N8N. Sorry, ini kita nggak masuk ke teknis banget ya. Soalnya waktunya sempit banget. Web scraping. Ini saya masih banyaknya ngasih keyword-keyword ya. Jadi kita banyak, ini ada 400-an aplikasi buat scraping. Sebagian dari aplikasi ini bisa ditempelin pakai N8N. Jadi hasil scraping ini dimasukin N8N, dianalisa sama pakai Olama atau OpenAI segala macam. Nanti dia bisa ngasih kesimpulan ke kita. Oke, ternyata produk kita punya kelebihan ini. Dibandingkan dengan kompetitor kita bagusnya seperti ini. Nah, itu mainnya scraping di web atau di media sosial. Oke, jadi dia caranya gitu. Pilihan yang lain adalah big data, itu kita bayar. Ini jujur, ini yang ngomong kayak gini jadi yang nyobain ini anak saya sendiri. Dia anak seni rupa sih. Bukan bapaknya IT, anaknya seni rupa. Tapi karena bapaknya orang teknik, akhirnya anaknya banyak mainan teknik juga sih. Jadi caranya dia bayar Google. Dia bayar ke Google-nya, terus dia analisa data-datanya tentang produknya dia lewat Google Analytics-nya. Kemudian dari situ dia ambil kesimpulan, oke, pasarnya sukanya produk yang kayak gini. Kebetulan dia jualan kaos sih. Jadi udah gitu dia bikin kaosnya seperti yang disukain sama customernya. Akibatnya kaosnya bisa sustain. Kira-kira logikanya gitulah, kira-kira ya. Nanti bisa dibaca ini di halaman 65 sampai 70. Nah, di sini habis di situ ini kan lebih ke arah big datanya kayak gimana ya. Nah, di sini mulai customer segmentation sama targeting. Jadi contoh paling sederhana tadi Google tadi ya. Di Google kita bisa lihat sih sebenarnya yang posting tentang produk kita kira-kira umurnya daerah mana gitu. Dengan cara itu kita bisa tahu, oh oke, ternyata pasar dari kita anak-anak Gen Z. Pasar dari kita daerah sini misalnya, oh pasar kita banyaknya di Jakarta, terus anak muda, pasar kita banyaknya di Jawa Timur, ibu-ibu udah tua kayak gitu-gitu. Nah, dari situ kita bisa prediksi CLV ini, customer lifetime value-nya bisa dilihat di sini. Dan kita bisa melakukan, di sini diterangin cara melakukan micro targeting juga gimana. Micro targeting artinya gini, kita menarget pasar yang, kalau pola marketing yang lama itu mainnya main tebang ambis lah, semua disamain aja. Jadi kita bikin satu produk untuk semua orang. Nah, padahal tiap orang kan beda-beda. Kita sebenarnya nggak bisa bikin satu produk untuk semua orang disamain, sebetulnya nggak bisa. Jadi dengan cara gitu kita bisa mentargetkan produk kita untuk pasar yang lebih kecil, micro. Gitu ya. Di sini diterangin tekniknya seperti itu. Tapi ini nanti tekniknya ini lebih banyak ke ini ya, ke konsep. Teknik benernya codingannya nggak dikeluarin, jujur. Codingannya nggak dikeluarin di buku ini. Ini lebih karena konsep-konsepnya seperti apa. Karena cuma 100-an halaman. Nanti sarannya, kalau udah tahu ngerti konsepnya, untuk codingannya benerannya bisa lihat 2 buku nanti ya. Ada buku yang pakai Orange yang saya terangin tadi di awal. Satu lagi buku yang lagi ditulis adalah pakai Python. Jadi bukunya dua-duanya akan ada. Kalau yang Orange sudah ada, bisa diambil di URL yang saya kasih. Kalau yang Python ini lagi ditulis, itu ya. Nah itu untuk masalah segmentasi dari pasarnya sendiri. Nah kemudian pola personalisasi, bagaimana kita mendesain user experience kayak gimana, kita bisa melakukan pakai AI juga. Oke, supaya customernya merasa nyaman dengan produk yang kita deliver, yang kita kasih di pasar, seperti apa caranya. Kalau personalisasi, cara berpikirnya kira-kira gini, gimana caranya supaya setelah kita tahu nih ya, oh rupanya pasar kita anak muda.
Nah, kita melakukan personalisasi dari produk kita sesuai dengan anak muda tadi. Misal, kalau baju kaos ya, kata-katanya dibikin sesuai dengan apa yang lagi happening di anak-anak itu, gitu. Jadi proses-proses ini semua dilakukan dengan melakukan mata-mata tadi ya. Jadi pakai web scraping, kita cari, kita ambil semua posting-postingannya, terus kita lihat gitu. Tapi kita nggak usah melakukan web scraping juga bisa sih, pakai Grok dia juga bisa melakukan web scraping kayak gitu ya. Nah, setelah itu semua mulai kita melakukan program untuk menahan customer retention, loyalty engineering. Misalnya kita bikin program apa supaya customer tempat tempel ke kita. Ya, contoh program yang paling gampang kira-kira gini sih. Eh, yang tapi ini program bisa aja buang duit. Misalnya kita buang duit, misalnya kalau buy one get one free, itu contohnya buy one get one free. Atau program yang lain kadang-kadang kita kadang-kadang tahu misalnya apa ya kemarin teh ini apa sih namanya fiber optic FO. Kalau Anda nyaranin saudara Anda untuk langganan fiber optik kita, Anda dapat potongan harga sekian rupiah per bulan, kira-kira gitu. Nah, itu namanya loyalty program. Itu adalah strategi supaya user nempel, retentionnya kayak gitu. Jadi ini di sini diterangin di bab 11 cara-caranya. Contoh-contohnya ya. Tapi ini semua pakai ini lebih ke konsep ya, caranya kayak gimana. Nah, sekarang teknologi yang lebih advance-nya untuk digital marketing, kita bisa coba digital commerce, blockchain contohnya, predictive marketing, itu pakai AI. Ini prediktif tuh kira-kira kita pengen melihat ke depan apa yang terjadi. Dynamic pricing, promotion, optimization, sales prediction, ini semuanya. Itu ini semua urusannya perdukunan sih. Ke depan apa yang terjadi, terus kita berusaha untuk bikin program kita supaya cocok dengan apa yang mungkin akan terjadi di depan nanti, gitu ya. Nah, kemudian ini mulai yang ini masalah etika, privacy, customer trust segala macam, ini mah lebih ke tata kelola lah, governance ya. Terus di sini ada KPI digital marketing itu apa, ini mah lebih ngukur digital marketing, dan terakhirnya adalah roadmap-nya. Oke. Saya ini karena waktu tinggal 15 menit lagi. Ntar saya coba lihat ada yang nanya nggak di sini chat. Ini kok keluarnya kayak sini ya, sorry. Oke, teknisnya 10-15 April, iya oh enggak, yang 10-15 8-10-15 itu lebih ke arah chat chat GPT. Yang 8-10-15 chat GPT ya, jadi nggak ke arah sini, tapi itu bisa jadi bagian dari ini juga sih. Tapi itu chat GPT, gimana kita berinteraksi pakai chat GPT. Oke, sekarang saya akan kasih contoh paling blow on aja ya. Ini contoh blow on pakai AI. Pakai Grok, saya pakai Grok. Oke, pakai Grok aja karena waktunya sedikit ya. Chatnya mana sih tadi? Biar bisa gue monitoring tetap. Oke. Ya, kalau di dunia affiliate, kira-kira affiliate, tapi ini kalau affiliate kan hampir nggak pakai AI ya. Kondisi affiliate yang sekarang ya. Affiliate yang sekarang hampir nggak pakai AI. Cuman kemarin kebetulan saya waktu berapa bulan yang lalu ya, 3-4 bulan yang lalu diundang ke Sumedang, ketemu sama 300-400-an UMKM, ada beberapa pengusaha yang usahanya affiliate gitu ya, marketing kayak gitu. Nah, dia udah mulai kerasa nggak mungkin dikerjain sama orang semua. Soalnya kalau orang energinya terbatas dan susah buat konsisten kalau orang. Akhirnya dia minta tolong, Pono bisa nggak dibantu pakai AI nih affiliate? Gitu, udah ngomong gitu mereka. UMKM nih udah mulai. Soalnya duitnya kenceng sih asli, duitnya 1M per bulan men. Ya udah dia mending pakai AI. Nah sekarang kita akan coba melakukan analisa ya. Coba baju kaos ini aja, baju kaos atau misal kita dagangnya baju kaos ya, merek baju kaos kaos yang beken di Indonesia. Oke,
Cuman saya nggak langganan Grok, jadi kemungkinan saya akan kena batas nih ntar. Nah, ini kelihatan langsung. Jadi misalnya kita dagang baju kaos, kita langsung tahu kompetitor kita siapa aja sih. Nih, dia kelihatan brand lokal, 3 second shining bright, apa nih, apa segala macam kelihatan nih. Terus yang internasional yang branded masuk ke Indonesia apa aja kelihatan. Oke, nah udah. Terus kalau kita mau, ntar nih coba coba naik ke atas. Ada pertanyaannya. Oh, kalau ini ada pertanyaan dari Pak Jopi Tamtel, Pak Jopi lah ya. Apakah pemasar ini yang di buku itu lebih ke arah bidang pemasaran segala macam. Keuangan perusahaan nggak ada di buku itu tadi, jujur. Tapi adanya di buku-buku yang lain yang bentar lagi akan kita selesaikan, diterbitkan mungkin 3 minggu lagi. Yang tadi urusan manajemen, termasuk itu ada keuangannya. Contohnya buat audit itu bisa dibantu AI. Oke, audit bisa dibantu AI. Cara yang paling blow on mah gini lah. Jadi cara yang bodoh banget, tapi jangan dilakukan ya. Kalau kita ada file Excel dari keuangan tadi, kita upload ke Grok atau ChatGPT, minta dia yang audit. Bisa kayak gitu, tapi bahaya banget itu. Artinya data keuangan kita jadi keluar ke mereka. Jadi cara yang paling lebih elegan adalah kita bikin kayak ChatGPT lokal, jadi data nggak keluar, namanya Olama. Kita upload aja ke Olama, suruh Olamanya ngaudit. Ya, bisa kayak gitu. Itu kalau keuangan ya. Contoh keuangan lain lagi adalah forecasting ke depan. Misalnya ke depan anggarannya seperti apa. Nah, itu bisa pakai ini. Tapi kalau udah keuangan, saya akan lebih banyak pakai machine learning sih. Pakai Orange yang saya kasih lihat tadi. Nah, itu ada di bukunya, ada di sini. Saya kasih lihat ya bukunya dah. Lu bisa ambil kalau buku yang itu. Tapi nggak diterangin dalam buku yang ini ya. Oke. Salah masuk gue. Oke. Saya masuk ke salah masuk ke sini ke s.id tadi ya. Saya ulang lagi ya. s.id/free OWP ebooks. Oke, ini kalau ini buku machine learning saya kasih tahu ya. Nah, ini s.id free OWP ebooks masuk ke Google Drive saya. Di sini ada buku pegangan AI. Ini nih. Salah bukan. Ini bukunya buat SD. Buku pegangan AI. Ini banyak buku AI, banyak banget sih buku AI. Kadang-kadang bingung sendiri saya akhirnya. Buku pegangan AI. Kok nggak ketemu sih? Saking banyaknya. Ini kalau dipepet kayak gini nih. Ini tadi kelihatan. Nih. Ini ada ya. Ini ada buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data untuk koperasi sama UMKM. Ini bukunya ditulis tahun 2024, jadi hampir 2 tahun yang lalu. Silakan diambil, ini bukunya gede, nggak bisa dilihat online, harus di-download. Silakan diambil, ini bukunya pakai Orange banyaknya. Oke, dan itu bisa dipakai buat analisa macam-macam. Ini machine learning arahnya, bukan ke generatif AI atau ChatGPT ya. Jadi buku ini lebih ke arah machine learning. Di situ dikasih lihat teknik buat nganalisa file Excel, apa segala macam. Termasuk buat forecasting. Kenapa saya bisa ngomong buat keuangan? Karena waktu itu saya diminta untuk ngasih workshop buat Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Jadi ini kasih workshop Dirjen Anggaran, bukunya yang ini sih. Tapi ini sebenarnya bukunya lebih diarahin buat koperasi sama UMKM. Tapi sama aja sih, buat Dirjen Anggaran juga sama aja sih sebetulnya. Gitu ya. Bayang buat jawaban Pak siapa tadi? Jopi. Sepan Pak Syahrul. Ini Syahrul. Oh, Syahrul kita ini mah misalnya sebuah data cepat di-generate tanpa perlu cari-cari. Oke. Ini bisa pakai ini Syahrul ngejawab ini mah. Oke, sekarang pakai AI dalam marketing yang bisa otomatis pakai AI full AI hanya seorang yang dipekerjakan. Iya, betul. Bahkan hampir nggak pakai orang. Mau dikirim link e-booknya, itu semua ada di sini sih, s.id/free OWP ebooks. Bisa di-download di situ semua buku-buku. Lu download aja bukunya, satu folder bisa di-download itu. Jadi downloadnya bukan download e-book ya, foldernya ada di-download. Jadi ini ada kayak ginian, klik kanan download gitulah. Download folder nih, folder bisa di-download. Jadi ntar kalau pas ngelihat, klik on cam ganteng sialan. Taruh brengsek.
Jadi ini klik kanan download aja ya ntar. Free e-booksnya di download gitu ya. Beres ya. Sip. Oke. Nah, jadi nggak bisa konsentrasi nih Sarul parah nih. Tadi saya mana gue? Oh, ngasih lihat ini ya. Oke. Nih. Nih ya udah mulai kelihatan. Nah, sekarang kalau mau digombalin. Oke. Ini misalnya ini kita pengen bandingin produk-produk ini. Oke. Kopi. Alah, salah. Tuh kan salah gue jadinya. Masuk sini. Ini kelihatan prom isinya. Oke. Kalau nggak pakai prom langsung aja. Jadi promnya tadi saya pengen nulis produk-produknya ya. Oke, saya naikin ke atas. Nih. Bandingkan produk kaos di atas kelebihan dan kekurangan masing-masing, celah mana yang bisa kita manfaatkan untuk menembus pasar. Jadi ini kita main prom banget ini ya. Mainnya kali ini main prom. Nah ini yang buku itu diteranginnya kira-kira kayak gini nih. Jadi mainnya prom kayak gini sih. Jadi kalau ada produk kita compare aja. Jadi suruh kan tadi saya neranginnya pakai web scraping. Si Grok bisa punya kemampuan web scraping sih. Jadi dia nggak usah kita yang web scraping juga bisa. Jadi suruh Grok yang web scraping, udah gitu kita kalau yang benernya sih saya biasanya akan ngumpulin dulu pakai web scraping, teks-teksnya saya kumpulin, kalau mau ditambah dari Grok bisa ditambahin, udah gitu saya akan bilang, oke, saya pengen bandingin nih produk-produknya gitu. Terus bolongnya di mana sih? Supaya kita tahu, oke, saya harus masukin ke dunia yang mana, supaya bisa saya tembusin gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, ini nggak harus baju kaos ya, semua bidang juga bisa. Apakah AI suatu saat bisa menjadi pengendali manusia, artinya manusia kalah AI dan dikendalikan sama mereka? Manusia yang nggak kreatif bisa dikendalikan AI, iya betul. Manusia yang malas bisa kendalikan AI, ya betul. Tapi manusia yang kreatif, manusia yang rajin, manusia yang pinter, kebalik dia akan ngendalin AI, dibalik sih. Web scraping sama web search sama nggak? Beda. Kalau web search itu dia pakai, jadi gini kalau pakai Google ya, googling ya. Kalau pakai Google, Google yang web scraping. Jadi Google yang nyolong semua informasi dari web-web tadi, dia yang scraping web tadi diambilin sama Google. Udah gitu, waktu kita search, dia udah ngasih summary-nya doang. Kira-kira gitu. Kalau jadi bedanya di situ. Kalau web scraping kita yang ngambil semuanya, kita yang nyolong semua informasinya. Jadi kita dapetin semua nah ini langsung dapet nih perbandingannya. Kelebihan kekurangannya dapet, rating penggunanya dapet, parah banget. Sampai kayak gini sih. Oke, nah tinggal nanti ini dia udah scraping nih ya. Nah, sekarang celah pasarnya gimana udah kelihatan nih. Langsung dikasih men. Jadi sekarang udah enak sih pakai. Jadi kita kalau mau ya bisa langganan Grok sih sah-sah aja. Saya nggak langganan Grok, saya soalnya nggak terlalu banyak melakukan proses intelijen seperti ini. Ini kategorinya intelijen ya, mata-mata. Grok bagus buat mata-mata, keren banget dia mau ngambilnya sampai nih tuh 53 sources. Dia parah, dia ngambilnya source-nya banyak, dia nyolongnya banyak. Nah, kemampuan yang seperti ini nggak ada di ChatGPT. ChatGPT nggak bisa sampai kayak Grok kayak gini, sejahat ini dia. Jadi kalau Grok bisa dijahatin kayak gini, kalau si ChatGPT nggak mau sampai sejahat ini. Jadi agak susah. Jadi kita yang scraping sendiri, terus kita upload ke ChatGPT, suruh ChatGPT analisa dari data yang kita scrap tadi. Jadi tekniknya gitu kalau ChatGPT. Kalau si Grok dia yang scraping, jadi oke banget. Cuman karena saya nggak banyak melakukan mata-mata, saya caranya kayak gini, gitu. Beres ya? Oke. Ini kira-kira kayak gini. Nah, ini dia udah tahu nih. Jadi dia udah tahu. Tergantung produk kita apa. Itu. Misal kita produknya ini tadi baju kaos ya. Misal produk kita adalah
Misalnya nih Sahrul ya. Sahrul itu dia kalau jujur pengalaman saya yang paling ini pengalaman ya tapi bisa salah bisa enggak ya. Eh, Perplexity pengalaman saya dia lebih ke arah ini sih. Jadi kalau ini yang umum ya, Perplexity lebih ke arah akademis sih. Jadi buat bikin paper jurnal dan sebagainya. Tapi nggak tahu kalau yang buat kayak gini dia mau nggak Perplexity, kira-kira gitu. Nah itu ada absensi kehadiran yang mau nyari nih. Eits, ya. Recording in progress. Utus sendiri ya gue. Parah. Ya udah, lanjut. Udah saya mana tadi cerita jadi lupa gue. Oke, kayak udah chatnya coba saya lihat ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, sorry. Mana chatnya? Ada pertanyaan lagi kagak? Nggak ada. Oke, minta maaf putus. Oke. Tadi udah ada ini ya, absen. Nah, saya akan coba share ini lagi. Oke. Ini waktu udah tinggal kagok, udah tinggal 5 menit, 4 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, yang lain misalnya ini buat profiling satu perusahaan di sebelah sana. Misal saya pengen profiling apa perusahaan misalnya ini kalau umur-umur seanda-anda ini kan banyaknya nyari kerjaan kali ya. Ya, tapi bisa dibalik sih sebenarnya. Kalau mau cari pasar juga bisa. Nah, ini misalnya saya pengen profiling. Ini misalnya si Sahrul, dia cari kerjaan buat apa network admin. Ya udah, perusahaan mana saja yang bagus untuk network administrator. Oke. Tapi kalau dari sisi pasar, kalau kita apa sih namanya? Kalau kita lagi mau jual dagang produk, ya bisa melakukan hal yang sama juga sih. Saya punya produk ini, saya cari perusahaannya apa aja yang kira-kira cocok buat produk saya. Ya udah kayak gini caranya sih. Ini pakai Grok ya. Nih, kelihatan. Bisnet, Indosat, Excel, Lintas Arta, apa segala macam, Citranet, Cablenet, terus ada ini perusahaan Gojek dan teman-temannya, terus ini ada sistem integrator, BRK dan sebagainya. Ini juga ada perusahaan kayak bank, Telkom, Astra, JNT, terus ada juga perusahaan yang distributornya langsung Cisco, Palo Alto, NTT Jepang ya, Ericsson dan sebagainya. Jadi udah mulai kelihatan. Nanti kita bisa profiling lebih. Oh, masih di mute ya? Oh alah, sorry. Rupanya masih di mute. Minta maaf. Jadi tadi kira-kira skenario-nya gini. Ini saya lagi ngeledekin Sahrul soalnya. Gue lagi ngeledekin Sahrul itu orang jaringan bagus, dia orang jaringan yang bagus. Jadi daripada itu ya udah. Jadi produknya misalnya kita dagang produk jaringan, tapi kalau orang-orang jaringan buat cari kerja kan, ya kita bisa perusahaan mana saja yang bagus untuk network administrator atau yang laku untuk dagangan kita, misalnya kita dagangnya dagang router atau firewall segala macam, ya udah bisa pakai prompt kayak gini juga sih, tekniknya kayak gitu. Jadi kita harus selalu melakukan profiling ya. Profiling dari kalau lagi nyari kerja, kita profiling dari sasaran perusahaan yang tempat kita mau nyari kerja. Dari situ kita bisa tahu, kita bisa tune CV kita maupun surat pengantar kita supaya sesuai dengan perusahaan tadi. Waktu jadi surat pengantar,
untuk ini kalau pada nyari kerja ya. Di surat pengantar kita juga bisa nyari ini digital marketingnya diri sendiri yang di marketing ini. Jadi di surat pengantar kita bisa bikin kata-kata yang disesuaikan sama perusahaan sana. Harus dipuji-puji juga sih perusahaan sana. Anda hebat sekali di dunia jaringan atau apa. Pasti cocok dengan saya deh, kira-kira kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah bisa settingan mikrotik kita dibantu AI untuk belakang komando auto seperti kita mau? Bisa. Ini dari Gahli, by Haki. Apakah bisa mikrotik dibantu AI? Bisa. Logika berpikirnya tadi pakai N8N ya. Ini udah termasuk kategori skripsi S2. Ini jarang S1 yang ngerjain kayak gitu ya. Kalau dari sisi manusia, Kopas pakai terminal, itu manusia. Kalau skenario yang lebih keren dari pakai AI, kira-kira gini cara. Kalau manusianya Kopas aja sih. Kalau dari sisi, tadi kan saya kasih lihat N8N. Ini N8N kayak gini ya. Jadi kalau dari sisi otomasi, ini ujung sebelah sininya oke lah. Nanti dia punya pakai SSH buat posting atau buat posting ke mikrotiknya ya. Jadi SSH dia posting komen ke mikrotik. Ya, bisa. Sekarang dasarnya perintah tadi apa? Nah, di sini kita bisa pakai AI. Kita bisa pakai torch. Torch itu bisa apa? Sniffing. Kalau di mikrotik ada torch ya. Cuman kalau kita jalanin torch di mikrotik, kasihan mikrotiknya sih sebenarnya. Jadi kalau saya nggak pakai torchnya mikrotik sih sebenarnya. Saya akan pakai Wireshark atau pakai T-Shark. T-Shark itu terminal Shark buat command line. Dia akan monitoring jaringan dan paket-paketnya akan dikirim semua. Nah, itu dianalisa sama si AI-nya di sebelah sini. Dari analisa tadi, misalnya dari analisa tadi, oh nih orang kayaknya lagi nonton bokep deh. Nah, kita pengen blokir tuh orang tadi. Ya udah, nanti OE-nya ngasih perintah ke sini buat matiin link ke bokep tadi. Jadi bisa kayak gitu sih. Ya bisa jalan gitu. Atau ini kayaknya yang pakai YouTube-nya banyak ngabisin bandwidth deh. Nah, udah dia pakai bandwidth management bisa ini gitu apa ngatur bandwidthnya. Jadi kira-kira mainannya kayak gini. Pakai N8N sih. Tapi ini kategorinya udah kategori S2 sih sebetulnya. S1 masih jarang yang kepikiran seperti ini. Dosennya juga mungkin nggak kebayang bahwa bisa segitu ya. Jadi ini akan jadi S1 sih sebetulnya. Tapi kalau Anda yang sudah S1 mau S2, ini bisa jadi topik S2 sih sebetulnya. Ini buat ngasih cerita dikit. Salah satu mahasiswa kita ada yang namanya Fatah Fali Hilmi. Oke, dia bikin nih, dia orangnya Fatah itu bikin 5G dan dia lagi ngerjain kemarin sempat magang di Taiwan sama Profesor Ray di Taiwan. Yang dia kerjain adalah dia pakai AI buat ngerubah konfigurasi BTS 5G pakai AI gitu. Jadi kira-kira logikanya sama pertanyaan tadi ke mikrotik. Tapi ini BTS 5G udah mulai pakai AI semua sekarang. Jadi kalau kita berpikirnya kan gini ya, konfigurasi itu statik. Kita set manual, statik, mati dia, nggak berubah. Sekarang dengan AI, konfigurasinya jadi berubah. Tergantung kondisi jaringan. Dan ini yang membuat jangan keren dulu. Ini harus hati-hati mainan kayak ginian, hati-hati. Ini yang membuat kemarin siapa yang kolaps nih? Hostingan nih yang kolaps. Yang sempat mati tuh, aduh kok jadi lupa gue. Ada kita juga hosting di sana sih. CDN apa? Content Delivery Network. Si siapa sih kok jadi lupa gue? Ya itu collapse gara-gara ini. Cloudflare ya bener. Cloudflare collapse gara-gara pakai AI sih. Bukan AWS, bukan Cloudflare. Gitu. Gara-gara pakai AI, mungkin AI-nya belum pintar-pintar banget. Tapi bukan buat ini ya, si Dan Cloudflare, buat security-nya dia dibantu AI. Maunya sih pintar, cuman mungkin trainingnya belum bagus, collapse.
Gitu. Jadi ini ilmu baru banget. Eh war ticket. Jangan gitu dong. Kasihan yang kena war. Eh ini ilmu baru banget. Ini bisa jadi topik-topik buat apa sih? Penelitian S2, S3 dan sebagainya sih. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini waktu sudah jam 5:05. Saya tutup dulu. Tadi URL buat absennya udah dikasih sama Aski ya. Mudah-mudahan sudah bermanfaat. Ini ada pertanyaan lagi. AI ini bisa dihubungkan dengan WhatsApp, berarti bisa AI digunakan untuk IDS, IPS? Bisa. Ini jawab singkatnya bisa. Cuman nggak segampang itu loh. Perlu banyak ngopreknya. Ini saya juga masih belajar di dunia itu. Mungkin kita bahas di tempat lain kali. Kemudian saya suka banget jaringan Pentest. Terima kasih banyak. Oh ya udah, oke. Itu Pentest juga dibantu AI soalnya. Jangan khawatir. Pentest sekarang boleh dipakai AI. Soalnya kalau Pentest aja pakai Pentest yang normal, pakai SQL Map atau apa, itu manual banget. Biasanya jebolnya lama. Kalau makanya cepet jebolnya. Ini yang sudah buktiin Pak Dimas. Dimas itu dari Etik Ninja, beliau juga sempat jadi ini ya, jadi dosen di ETTS. Dia bikin AI disambungin sama Pentest, ngoding sendiri nggak pakai 8-nya, dia coding semuanya, hajar abis. Gitu. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, lusa kita lebaran. Bentar lagi kita buka. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Aski. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Prof. Ono.